Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti mengungkapkan belakangan ini ada pihak yang nyinyir melihat dirinya terjun belusukan selama masa kampanye Pilpres 2024, membantu pemenangan Ganjar Mahfud. Atiko mengaku dirinya mendengar isu-isu tersebut dihembuskan menyangkut safari politiknya yang berkunjung ke sejumlah daerah bertemu dengan masyarakat. Hal itu disampaikan Atiko saat bersilaturahmi dengan tim pemenangan daerah Malang Raya di Pondok Aspirasi Ahmad Basarah di Jalan Argo Kencana, Karangan, Bonowari, Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Kok, yang perempuan satu ini, kok, terlalu agresif? Ya, terlalu hiperaktif seperti itu, karena saya kelilingnya di seluruh Jawa sudah, ke Sumatera sudah, termasuk ke Manado. Jadi Jatim sudah 2 kali, Jateng sekali, DIY, Banten, Jabar, semua saya kelilingi, termasuk kemarin ke Lampung, Palembang, Manado, kata Atiko. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah selaku tuan rumah hadir menyambut kehadiran Atiko bersama rombongan. Atiko menambahkan, pihak yang nyinyir belakangan memainkan narasi Ibunda Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu ambisius karena membantu pemenangan Ganjar Mahfud. Dia kemudian menjelaskan alasan ikut berjuang membantu sang suami, Ganjar yang ingin mewujudkan program kerakyatan melalui kemenangan pada Pilpres 2024. Teman-teman sukarelawan, bahwa yang tidak kenal Mas Ganjar, yang belum pernah ketemu Mas Ganjar saja, berjuang luar biasa habis-habisan. Baik itu secara fisik, finansial, mereka itu bergotong royong luar biasa karena terpanggil agar bangsa dan negara ini bisa on the track, agar bangsa ini tangguh. Lah, saya istrinya masa berdiam diri di rumah, ya, tidak bisa, tegas Atiko. Mantan wartawati ini mengatakan alasan lain terjun belusukan membantu pemenangan Ganjar pada Pilpres 2024 ialah ingin melihat perjuangan rakyat dan menyerap aspirasi wong cilik secara langsung. Saya juga harus hadir berjuang bersama-sama masyarakat, bersama seluruh sukarelawan, bersama seluruh kader partai, karena dengan seperti itu saya juga bisa benar-benar memahami perjuangan teman-teman semua. Sementara itu, Basarah dalam sambutannya mengatakan Atiko ialah sosok yang mencintai bangsa dan negara sehingga terjun belusukan membantu pemenangan Ganjar dan Cawapres Mahfud MD pada Pilpres 2024. Kecintaan dan kesetiaan untuk selalu menangis dan tertawa, bukan hanya bersama sang suami, tetapi sebagai warga negara, sebagai warga bangsa yang juga berjuang untuk bangsa dan negaranya. Perjuangan mengantarkan Mas Ganjar dan Prof. Mahfud juga karena kecintaan beliau kepada bangsa dan negaranya sendiri, kata Basarah. Basarah juga menegaskan, tidak ada undang-undang atau etika yang dilarang saat Atiko terjun belusukan menemui rakyat untuk menyosialisasikan Ganjar Mahfud. Ini tidak ada UU apapun yang dilanggar, juga tidak ada etika politik apapun yang dikangkangi. Malah, menjadi aneh ketika sang suami tengah berjuang, lalu sang calon ibu negara hanya di rumah menonton TV atau makan kuaci, atau makan kacang. Justru itu melanggar etika perjuangan suami istri, kata dia. Oleh karena itu, mari kita support Mbak Atiko untuk semoga Tuhan memberikan kekuatan, memberikan bimbingan agar bisa mencerdaskan masyarakat yang ditemui selama tugas ini, pungkas Wakil Ketua MPR RI ini. Ya baik, selamat siang Tribuners. Saya sekarang berada di kawasan Makam Bung Karno di Kota Blitar, dan siang ini istri dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yaitu Siti Atiko ziarah ke Makam Bung Karno. Ini suasana penyambutan kedatangan istri Ganjar Pranowo, Siti Atiko di Makam Bung Karno. Nah, ini sudah datang rombongan. Agak sedikit, ada bus masuk. Ini para pengurus DPC PDIP Kota Blitar, termasuk Wali Kota Blitar yang juga yang dulu berangkat dari PDIP hadir menyambut kedatangan Siti Atiko. Jadi ada beberapa agenda di Blitar yang akan dikunjungi Siti Atiko. Nanti setelah ziarah ini akan ada dialog dengan
para milenial di MP Teater Makam Bung Karno, dan juga dilanjutkan kunjungan ke beberapa tempat lain. Jadi sampai acaranya hari ini sampai Sabtu. Selain dari PDIP, juga kader atau pengurus dari DPC P3 Kota Blitar juga hadir untuk menyambut Siti Atikoh. Untuk diketahui bahwa P3 juga pengusung Capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Baik, sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat siang. Selamat datang. Selamat datang Bu Atikoh. Selamat datang Bu Presiden.
Baik. Selamat sore Tribuners. Ini istri Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atiko, setelah melakukan dialog dengan para milenial dan Gen Z di halaman makam Bung Karno, dilanjutkan dengan ziarah ke makam sang proklamator. Masih proses berdoa.
Supriyanto, istri dari Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, sedang membaca tahlil di makam Bung Karno Kota Blitar. Sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat sore. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hajah Siti Atiko Ganjar Pranowo dan yang kami hormati Ibu Hajah Ibu Kristiandani, Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPD Perjuangan Bapak Imari Cahyanaya, Ketua DPD Ganjar Mahfud Bapak Eko Sutanto, para ketua partai pengusung, dan yang kami hormati Direktur Utama PT Sumber Daya Samudra Bapak David Wijayaju, serta karyawan dan karyawati PT Sumber Daya Samudra serta simpatisan pada kesempatan siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada 3 wanita tangguh, 3 wanita hebat di samping suami yang hebat. Izinkan Bu Atiko kami membuatkan pantun untuk Ibu. Buat gudang di Muncar, buat gudang kokoh di Muncar. Di Muncar ada Kalimoro. Selamat datang Ibu Atiko Ganjar Pranowo di gedung Sumber Nyala Nusantara ini. Yang kedua kalinya wanita tangguh. Siapa dia? Seorang ibu yang bermata sayu, senyumnya manis, 2 kali mendampingi suami tercinta untuk mendampingi dengan segala suka dan dukanya. Hari ini beliau menduduki singgasana. Ibu biasanya dari hari ini mestinya Ibu Yeni Wai datang, tetapi digantikan Ibu Yeni Madi Cahaya Negara, wanita tangguh yang mendampingi suaminya 2 kali ketua DPC dan 2 kali ketua DPRD yang bekerja sama dengan Pak Anas dan Ibu dengan manis. Tepuk tangan untuk 3 wanita tangguh. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud. Kembali ke sahabat saya. Baik hadirin yang kami hormati, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa negara Republik Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Buka pintunya, buka pintunya. Yang satunya buka lebar. Ibu. Pak David masuk, Pak. Makan. Nah, kan. Roman. Pak, ini biar dibukain dulu sama dia. Dia udah bisa, Mbak.
motivasi dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud ini. Kita beri aplaus kepada Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basaran itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali, Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar yang jelas. Nah ini hari ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan, baru dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya luar yang sudah dilakukan, bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan bekal pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu menangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ya. Jadi ya, sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenal ya, karena mungkin selama ini hawanya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Riandiana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya.
Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC, matur nuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basarah. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga, saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, Blitar, dan sekarang di sini. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti mengungkapkan belakangan ini ada pihak yang nyinyir melihat dirinya terjun belusukan selama masa kampanye Pilpres 2024, membantu pemenangan Ganjar Mahfud. Atiko mengaku dirinya mendengar isu-isu tersebut dihembuskan menyangkut safari politiknya yang berkunjung ke sejumlah daerah bertemu dengan masyarakat. Hal itu disampaikan Atiko saat bersilaturahmi dengan tim pemenangan daerah Malang Raya di Pondok Aspirasi Ahmad Basarah di Jalan Argo Kencana, Karangan, Bonowari, Karang Ploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Kok, yang perempuan satu ini, kok, terlalu agresif? Ya, terlalu hiperaktif seperti itu, karena saya kelilingnya di seluruh Jawa sudah, ke Sumatera sudah, termasuk ke Manado. Jadi Jatim sudah 2 kali, Jateng sekali, DIY, Banten, Jabar, semua saya kelilingi, termasuk kemarin ke Lampung, Palembang, Manado, kata Atiko. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah selaku tuan rumah hadir menyambut kehadiran Atiko bersama rombongan. Atiko menambahkan, pihak yang nyinyir belakangan memainkan narasi Ibunda Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu ambisius karena membantu pemenangan Ganjar Mahfud. Dia kemudian menjelaskan alasan ikut berjuang membantu sang suami, Ganjar yang ingin mewujudkan program kerakyatan melalui kemenangan pada Pilpres 2024. Teman-teman sukarelawan, bahwa yang tidak kenal Mas Ganjar, yang belum pernah ketemu Mas Ganjar saja, berjuang luar biasa habis-habisan. Baik itu secara fisik, finansial, mereka itu bergotong royong luar biasa karena terpanggil agar bangsa dan negara ini bisa on the track, agar bangsa ini tangguh. Lah, saya istrinya masa berdiam diri di rumah? Ya, tidak bisa, tegas Atiko. Mantan wartawati ini mengatakan alasan lain terjun belusukan membantu pemenangan Ganjar pada Pilpres 2024 ialah ingin melihat perjuangan rakyat dan menyerap aspirasi wong cilik secara langsung. Saya juga harus hadir berjuang bersama-sama masyarakat, bersama seluruh sukarelawan, bersama seluruh kader partai, karena dengan seperti itu saya juga bisa benar-benar memahami perjuangan teman-teman semua. Sementara itu, Basarah dalam sambutannya mengatakan Atiko ialah sosok yang mencintai bangsa dan negara sehingga terjun belusukan membantu pemenangan Ganjar dan Cawapres Mahfud MD pada Pilpres 2024. Kecintaan dan kesetiaan untuk selalu menangis dan tertawa, bukan hanya bersama sang suami, tetapi sebagai warga negara, sebagai warga bangsa yang juga berjuang untuk bangsa dan negaranya. Perjuangan mengantarkan Mas Ganjar dan Prof. Mahfud juga karena kecintaan beliau kepada bangsa dan negaranya sendiri, kata Basarah. Basarah juga menegaskan, tidak ada undang-undang atau etika yang dilarang saat Atiko terjun belusukan menemui rakyat untuk menyosialisasikan Ganjar Mahfud. Ini tidak ada UU apapun yang dilanggar, juga tidak ada etika politik apapun yang dikangkangi. Malah, menjadi aneh ketika sang suami tengah berjuang, lalu sang calon ibu negara hanya di rumah menonton TV atau makan kuaci, atau makan kacang. Justru itu melanggar etika perjuangan suami istri, kata dia. Oleh karena itu, mari kita support Mbak Atiko untuk semoga Tuhan memberikan kekuatan, memberikan bimbingan agar bisa mencerdaskan masyarakat yang ditemui selama tugas ini, pungkas Wakil Ketua MPR RI ini. Ya baik, selamat siang Tribuners. Saya sekarang berada di kawasan Makam Bung Karno di Kota Blitar, dan siang ini istri dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yaitu Siti Atiko ziarah ke Makam Bung Karno. Ini
suasana penyambutan kedatangan istri Ganjar Pranowo, Siti Atiko, di makam Bung Karno. Nah, ini sudah datang rombongan. Agak pinggir, ada bus masuk. Ini para pengurus DPC PDIP Kota Blitar, termasuk Wali Kota Blitar yang juga yang dulu berangkat dari PDIP hadir menyambut kedatangan Siti Atiko. Jadi ada beberapa agenda di Blitar yang akan dikunjungi Siti Atiko. Nanti setelah ziarah ini akan ada dialog dengan para milenial di MP Teater Makam Bung Karno, dan juga dilanjutkan kunjungan ke beberapa tempat lain. Jadi sampai acaranya Sabtu, hari ini sampai Sabtu. Selain dari PDIP, juga kader atau pengurus dari DPC P3 Kota Blitar juga hadir untuk menyambut Siti Atiko. Untuk diketahui bahwa P3 juga mengusung Capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Baik, sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat siang. Selamat datang. Selamat datang Bu Atiko. Selamat datang Bu Presiden.
selamat sore Tribuners. Ini istri Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atiko, setelah melakukan dialog dengan para milenial dan Gen Z di halaman makam Bung Karno, dilanjutkan dengan ziarah ke makam sang proklamator. Masih proses berdoa. La
dari Capres nomor 3 Ganjar Pranowo sedang membaca tahlil di makam Bung Karno Kota Blitar. Sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat sore. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hajah Siti Atiko Ganjar Pranowo dan yang kami hormati Ibu Hajah Ibu Fisyandani, Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPD Perjuangan Bapak Imari Cahyana Negara, Ketua DPD Ganjar Mahfud Bapak Eko Suprapto, para ketua partai pengusung, dan yang kami hormati Direktur Utama PT Sumber Daya Samudra Bapak David Wijaya serta karyawan dan karyawati PT Sumber Daya Samudra serta simpatisan pada kesempatan siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada 3 wanita tangguh, 3 wanita hebat di samping suami yang hebat. Izinkan Bu Atiko kami membuatkan pantun untuk Ibu. Buat gudang di Muncar, buat gudang kokoh di Muncar. Di Muncar ada Kalimoro. Selamat datang Ibu Atiko Ganjar Pranowo di gedung Sumber Nyala Nusantara ini. Yang kedua kalinya wanita tangguh. Siapa dia? Seorang ibu yang bermata sayu, senyumnya manis, 2 kali mendampingi suami tercinta untuk mendampingi dengan segala suka dan dukanya. Hari ini beliau menduduki singgasana. Ibu Fisyandani hari ini mestinya Ibu Yeni Wali datang, tetapi digantikan Ibu Yeni Madi Cahaya Negara, wanita tangguh yang mendampingi suaminya 2 kali ketua DPC dan 2 kali ketua DPRD yang bekerja sama dengan Pak Anas dan Ibu dengan manis. Tepuk tangan untuk 3 wanita tangguh. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud. Kembali ke sahabat saya. Baik hadirin yang kami hormati, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa negara Republik Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Nanti aja, jangan masuk dulu. Siap. Dikasih jalan. Buka pintunya. Yang satunya buka lebar. Ibu. Pak David masuk, Pak. Makan. Nah, kan. Roman. Pak, ini biar dibukain dulu sama dia. Dia udah bisa ya.
motivasi dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Mas Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basara itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali, Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah ini hari ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan, padahal dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya yang sudah dilakukan, bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan bekal pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ya. Jadi sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenal aja, karena mungkin selama ini hawanya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenal nama pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Riandiana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota Pak, kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD, ada? Oh, di luar.
Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC. Matur nuwun. Dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga, saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti mengungkapkan belakangan ini ada pihak yang nyinyir melihat dirinya terjun belusukan selama masa kampanye Pilpres 2024, membantu pemenangan Ganjar Mahfud. Atiko mengaku dirinya mendengar isu-isu tersebut dihembuskan menyangkut safari politiknya yang berkunjung ke sejumlah daerah bertemu dengan masyarakat. Hal itu disampaikan Atiko saat bersilaturahmi dengan tim pemenangan daerah Malang Raya di Pondok Aspirasi Ahmad Basarah di Jalan Argo Kencana, Karangan, Bonowari, Karang Ploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Kok, yang perempuan satu ini, kok, terlalu agresif? Ya, terlalu hiperaktif seperti itu, karena saya kelilingnya di seluruh Jawa sudah, ke Sumatera sudah, termasuk ke Manado. Jadi Jatim sudah 2 kali, Jateng sekali, DIY, Banten, Jabar, semua saya kelilingi, termasuk kemarin ke Lampung, Palembang, Manado, kata Atiko. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah selaku tuan rumah hadir menyambut kehadiran Atiko bersama rombongan. Atiko menambahkan, pihak yang nyinyir belakangan memainkan narasi Ibunda Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu ambisius karena membantu pemenangan Ganjar Mahfud. Dia kemudian menjelaskan alasan ikut berjuang membantu sang suami, Ganjar yang ingin mewujudkan program kerakyatan melalui kemenangan pada Pilpres 2024. Teman-teman sukarelawan, bahwa yang tidak kenal Mas Ganjar, yang belum pernah ketemu Mas Ganjar saja, berjuang luar biasa habis-habisan. Baik itu secara fisik, finansial, mereka itu bergotong royong luar biasa karena terpanggil agar bangsa dan negara ini bisa on the track, agar bangsa ini tangguh. Lah, saya istrinya masa berdiam diri di rumah? Ya, tidak bisa, tegas Atiko. Mantan wartawati ini mengatakan alasan lain terjun belusukan membantu pemenangan Ganjar pada Pilpres 2024 ialah ingin melihat perjuangan rakyat dan menyerap aspirasi wong cilik secara langsung. Saya juga harus hadir berjuang bersama-sama masyarakat, bersama seluruh sukarelawan, bersama seluruh kader partai, karena dengan seperti itu saya juga bisa benar-benar memahami perjuangan teman-teman semua. Sementara itu, Basarah dalam sambutannya mengatakan Atiko ialah sosok yang mencintai bangsa dan negara sehingga terjun belusukan membantu pemenangan Ganjar dan Cawapres Mahfud MD pada Pilpres 2024. Kecintaan dan kesetiaan untuk selalu menangis dan tertawa, bukan hanya bersama sang suami, tetapi sebagai warga negara, sebagai warga bangsa yang juga berjuang untuk bangsa dan negaranya. Perjuangan mengantarkan Mas Ganjar dan Prof. Mahfud juga karena kecintaan beliau kepada bangsa dan negaranya sendiri, kata Basarah. Basarah juga menegaskan, tidak ada undang-undang atau etika yang dilarang saat Atiko terjun belusukan menemui rakyat untuk menyosialisasikan Ganjar Mahfud. Ini tidak ada UU apapun yang dilanggar, juga tidak ada etika politik apapun yang dikangkangi. Malah, menjadi aneh ketika sang suami tengah berjuang, lalu sang calon ibu negara hanya di rumah menonton TV atau makan kuaci, atau makan kacang. Justru itu melanggar etika perjuangan suami istri, kata dia. Oleh karena itu, mari kita support Mbak Atiko untuk semoga Tuhan memberikan kekuatan, memberikan bimbingan agar bisa mencerdaskan masyarakat yang ditemui selama tugas ini, pungkas Wakil Ketua MPR RI ini. Ya baik, selamat siang Tribuners. Saya sekarang berada di kawasan Makam Bung Karno di Kota Blitar, dan siang ini istri dari calon presiden nomor urut Ganjar Pranowo yaitu Siti Atiko ziarah ke Makam Bung Karno. Ini
suasana penyambutan kedatangan istri Ganjar Pranowo, Siti Atiko, di makam Bung Karno. Nah, ini sudah datang rombongan. Agak pinggir, ada bus masuk. Ini para pengurus DPC PDIP Kota Blitar, termasuk Wali Kota Blitar yang juga yang dulu berangkat dari PDIP hadir menyambut kedatangan Siti Atiko. Jadi ada beberapa agenda di Blitar yang akan dikunjungi Siti Atiko. Nanti setelah ziarah ini akan ada dialog dengan para milenial di MP Teater Makam Bung Karno, dan juga dilanjutkan kunjungan ke beberapa tempat lain. Jadi sampai acaranya hari ini sampai Sabtu. Selain dari PDIP, juga kader atau pengurus dari DPC P3 Kota Blitar juga hadir untuk menyambut Siti Atiko. Untuk diketahui bahwa P3 juga pengusung Capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Baik, sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat siang. Selamat datang. Selamat datang Bu Atiko. Selamat datang Bu Presiden.
Baik. Selamat sore Tribuners. Ini istri Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atiko, setelah melakukan dialog dengan para milenial dan Gen Z di halaman makam Bung Karno, dilanjutkan dengan ziarah ke makam sang proklamator. Masih proses berdoa.
Ya baik. Sekarang Siti Atiko, istri dari Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, sedang membaca tahlil di makam Bung Karno Kota Blitar. Sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat sore. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hajah Siti Atiko Ganjar Pranowo dan yang kami hormati Ibu Hajah Ibu Fisyandani, Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPD Perjuangan Bapak Imani Cahyana Negara, Ketua DPD Ganjar Mahfud Bapak Eko Suprapto, para ketua partai pengusung, dan yang kami hormati Direktur Utama PT Sumber Daya Samudra Bapak David Wijaya Jung, serta karyawan dan karyawati PT Sumber Daya Samudra serta simpatisan pada kesempatan siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada 3 wanita tangguh, 3 wanita hebat di samping suami yang hebat. Izinkan Bu Atiko kami membuatkan pantun untuk Ibu. Buat gudang di Muncar, buat gudang kokoh di Muncar. Di Muncar ada Kalimoro. Selamat datang Ibu Atiko Ganjar Pranowo di gedung Sumber Nyala Nusantara ini. Yang kedua kalinya wanita tangguh. Siapa dia? Seorang ibu yang bermata sayu, senyumnya manis, 2 kali mendampingi suami tercinta untuk mendampingi dengan segala suka dan dukanya. Hari ini beliau menduduki singgasana. Ibu Fisyandani dari hari ini mestinya Ibu Yeni Waidasan, tetapi digantikan Ibu Yeni Madi Cahaya Negara, wanita tangguh yang mendampingi suaminya 2 kali ketua DPC dan 2 kali ketua DPRD, yang bekerja sama dengan Pak Anas dan Ibu dengan manis. Tepuk tangan untuk 3 wanita tangguh. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud. Kembali ke sahabat saya. Baik hadirin yang kami hormati, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa negara Republik Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Nanti aja, jangan masuk dulu. Siap. Dikasih jalan. Buka pintunya. Yang satunya buka lebar. Ibu. Pak David masuk, Pak. Makan. Nah, kan.
Ini biar dibukain dulu sama dia. Dia udah. Bisa dia. Motivasi dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Mas Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasrofi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basaran itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah ini lucu sekali, Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar jelas. Nah ini hari ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kamarnya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan, padahal dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya yang sudah dilakukan, bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan bekal pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan. Sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama, kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ya. Jadi sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenal aja karena mungkin selama ini hawanya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Rian Diana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota Pak Kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang.
Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD, ada? Oh, di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC. Matur nuwun. Dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga, saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, Blitar, dan sekarang di sini. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti mengungkapkan belakangan ini ada pihak yang nyinyir melihat dirinya terjun belusukan selama masa kampanye Pilpres 2024, membantu pemenangan Ganjar Mahfud. Atiko mengaku dirinya mendengar isu-isu tersebut dihembuskan menyangkut safari politiknya yang berkunjung ke sejumlah daerah bertemu dengan masyarakat. Hal itu disampaikan Atiko saat bersilaturahmi dengan tim pemenangan daerah Malang Raya di Pondok Aspirasi Ahmad Basarah di Jalan Argo Kencana, Karangan, Bonowari, Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Kok, yang perempuan satu ini, kok, terlalu agresif? Ya, terlalu hiperaktif seperti itu, karena saya kelilingnya di seluruh Jawa sudah, ke Sumatera sudah, termasuk ke Manado. Jadi Jatim sudah 2 kali, Jateng sekali, DIY, Banten, Jabar, semua saya kelilingi, termasuk kemarin ke Lampung, Palembang, Manado, kata Atiko. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah selaku tuan rumah hadir menyambut kehadiran Atiko bersama rombongan. Atiko menambahkan, pihak yang nyinyir belakangan memainkan narasi Ibunda Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu ambisius karena membantu pemenangan Ganjar Mahfud. Dia kemudian menjelaskan alasan ikut berjuang membantu sang suami, Ganjar yang ingin mewujudkan program kerakyatan melalui kemenangan pada Pilpres 2024. Teman-teman sukarelawan, bahwa yang tidak kenal Mas Ganjar, yang belum pernah ketemu Mas Ganjar saja, berjuang luar biasa habis-habisan. Baik itu secara fisik, finansial, mereka itu bergotong royong luar biasa karena terpanggil agar bangsa dan negara ini bisa on the track, agar bangsa ini tangguh. Lah, saya istrinya masa berdiam diri di rumah? Ya, tidak bisa, tegas Atiko. Mantan wartawati ini mengatakan alasan lain terjun belusukan membantu pemenangan Ganjar pada Pilpres 2024 ialah ingin melihat perjuangan rakyat dan menyerap aspirasi wong cilik secara langsung. Saya juga harus hadir berjuang bersama-sama masyarakat, bersama seluruh sukarelawan, bersama seluruh kader partai, karena dengan seperti itu saya juga bisa benar-benar memahami perjuangan teman-teman semua. Sementara itu, Basara dalam sambutannya mengatakan Atiko ialah sosok yang mencintai bangsa dan negara sehingga terjun belusukan membantu pemenangan Ganjar dan Cawapres Mahfud MD pada Pilpres 2024. Kecintaan dan kesetiaan untuk selalu menangis dan tertawa, bukan hanya bersama sang suami, tetapi sebagai warga negara, sebagai warga bangsa yang juga berjuang untuk bangsa dan negaranya. Perjuangan mengantarkan Mas Ganjar dan Prof Mahfud juga karena kecintaan beliau kepada bangsa dan negaranya sendiri, kata Basarah. Basarah juga menegaskan, tidak ada undang-undang atau etika yang dilarang saat Atiko terjun belusukan menemui rakyat untuk menyosialisasikan Ganjar Mahfud. Ini tidak ada UU apapun yang dilanggar, juga tidak ada etika politik apapun yang dikangkangi. Malah, menjadi aneh ketika sang suami tengah berjuang, lalu sang calon ibu negara hanya di rumah menonton TV atau makan kuaci, atau makan kacang. Justru itu melanggar etika perjuangan suami istri, kata dia. Oleh karena itu, mari kita support Mbak Atiko untuk semoga Tuhan memberikan kekuatan, memberikan bimbingan agar bisa mencerdaskan masyarakat yang ditemui selama tugas ini, pungkas Wakil Ketua MPR RI ini. Ya baik, selamat siang Tribuners. Saya sekarang berada di kawasan Makam Bung Karno di Kota Blitar, dan siang ini istri dari calon presiden
nomor urut Nyampe 3 lokasi. Ganjar Pranowo, Warung yaitu tutup dhisik. Siti Atiko ziarah ke makam Bung Karno. Nah, ini suasana penyambutan kedatangan istri Ganjar Pranowo, Siti Atiko, di makam Bung Karno. Nah, ini sudah datang rombongan. Agak pinggir, ada bus masuk. Ini para pengurus DPC PDIP Kota Blitar, termasuk Wali Kota Blitar yang juga yang dulu berangkat dari PDIP hadir menyambut kedatangan Siti Atiko. Jadi ada beberapa agenda di Blitar yang akan dikunjungi Siti Atiko. Nanti setelah ziarah ini akan ada dialog dengan para milenial di MP Teater Makam Bung Karno, dan juga dilanjutkan kunjungan ke beberapa tempat lain. Jadi sampai acaranya hari ini sampai Sabtu. Selain dari PDIP, juga kader atau pengurus dari DPC P3 Kota Blitar juga hadir untuk menyambut Siti Atiko. Untuk diketahui bahwa P3 juga pengusung capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Baik, sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat siang. Selamat datang. Selamat datang Bu Atiko. Selamat datang Bu Presiden. Masih lewat.
Baik. Selamat sore Tribuners. Ini istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atiko, setelah melakukan dialog dengan para milenial dan Gen Z di halaman makam Bung Karno, dilanjutkan dengan ziarah ke makam sang proklamator. Masih proses berdoa.
Ya baik. Sekarang Siti Atiko, istri dari Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, sedang membaca tahlil di makam Bung Karno Kota Blitar. Sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat sore. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hajah Siti Atiko Ganjar Pranowo dan yang kami hormati Ibu Hajah Ibu Fisyandani, Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPD Perjuangan Bapak Imani Cahyana Negara, Ketua DPD Ganjar Mahfud Bapak Eko Sudarto, para Ketua Partai Pengusung, dan yang kami hormati Direktur Utama PT Sumber Daya Samudra Bapak David Wijaya Jung, serta karyawan dan karyawati PT Sumber Daya Samudra serta simpatisan pada kesempatan siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada 3 wanita tangguh, 3 wanita hebat di samping suami yang hebat. Izinkan Bu Atiko kami membuatkan pantun untuk Ibu. Buat gudang di Muncar, buat gudang kokoh di Muncar. Di Muncar ada Kalimoro. Selamat datang Ibu Atiko Ganjar Pranowo di gedung Sumber Nyala Nusantara ini. Yang kedua kalinya wanita tangguh. Siapa dia? Seorang ibu yang bermata sayu, senyumnya manis, 2 kali mendampingi suami tercinta untuk mendampingi dengan segala suka dan dukanya. Hari ini beliau menduduki singgasana. Ibu Fisyandani hari ini mestinya Ibu Yeni Wahid datang, tetapi digantikan Ibu Yeni Madi Cahaya Negara, wanita tangguh yang mendampingi suaminya 2 kali ketua DPC dan 2 kali ketua DPRD, yang bekerja sama dengan Pak Anas dan Ibu dengan manis. Tepuk tangan untuk 3 wanita tangguh. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud. Kembali ke sahabat saya. Baik hadirin yang kami hormati, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa negara Republik Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Nanti aja, jangan masuk dulu. Siap. Dikasih jalan. Buka pintunya. Yang satunya buka lebar. Ibu. Pak David masuk, Pak. Makan. Nah, kan. Roman.
dibukain dulu sama dia. Dia udah bisa dah. Motivasi dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Mas Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basaran itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali, Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar yang jelas. Nah ini hari ini kita kasih berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan beliau yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya sudah dilakukan bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan bekal pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan. Ketika berjuang bersama-sama, kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ya. Jadi sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini kadang saya kenal aja, karena mungkin selama ini hafalnya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Riandiana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani,
Ketua Komisi DPRD ada? Oh, di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPRD, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD, dan Sekretaris DPC, J. Matur nuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga, saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Istri calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti mengungkapkan belakangan ini ada pihak yang nyinyir melihat dirinya terjun belusukan selama masa kampanye Pilpres 2024, membantu pemenangan Ganjar Mahfud. Atiko mengaku dirinya mendengar isu-isu tersebut dihembuskan menyangkut safari politiknya yang berkunjung ke sejumlah daerah bertemu dengan masyarakat. Hal itu disampaikan Atiko saat bersilaturahmi dengan tim pemenangan daerah Malang Raya di Pondok Aspirasi Ahmad Basarah di Jalan Argo Kencana, Karangan, Bonowari, Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Kok, yang perempuan satu ini, kok, terlalu agresif? Ya, terlalu hiperaktif seperti itu? Karena saya kelilingnya di seluruh Jawa sudah, ke Sumatera sudah, termasuk ke Manado. Jadi Jatim sudah 2 kali, Jateng sekali, DIY, Banten, Jabar, semua saya kelilingi, termasuk kemarin ke Lampung, Palembang, Manado, kata Atiko. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah selaku tuan rumah hadir menyambut kehadiran Atiko bersama rombongan. Atiko menambahkan, pihak yang nyinyir belakangan memainkan narasi Ibunda Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu ambisius karena membantu pemenangan Ganjar Mahfud. Dia kemudian menjelaskan alasan ikut berjuang membantu sang suami, Ganjar yang ingin mewujudkan program kerakyatan melalui kemenangan pada Pilpres 2024. Teman-teman sukarelawan, bahwa yang tidak kenal Mas Ganjar, yang belum pernah ketemu Mas Ganjar saja, berjuang luar biasa habis-habisan. Baik itu secara fisik, finansial, mereka itu bergotong royong luar biasa karena terpanggil agar bangsa dan negara ini bisa on the track, agar bangsa ini tangguh. Lah, saya istrinya masa berdiam diri di rumah? Ya, tidak bisa, tegas Atiko. Mantan wartawati ini mengatakan alasan lain terjun belusukan membantu pemenangan Ganjar pada Pilpres 2024 ialah ingin melihat perjuangan rakyat dan menyerap aspirasi wong cilik secara langsung. Saya juga harus hadir berjuang bersama-sama masyarakat, bersama seluruh sukarelawan, bersama seluruh kader partai, karena dengan seperti itu saya juga bisa benar-benar memahami perjuangan teman-teman semua. Sementara itu, Basara dalam sambutannya mengatakan Atiko ialah sosok yang mencintai bangsa dan negara sehingga terjun belusukan membantu pemenangan Ganjar dan Cawapres Mahfud MD pada Pilpres 2024. Kecintaan dan kesetiaan untuk selalu menangis dan tertawa, bukan hanya bersama sang suami, tetapi sebagai warga negara, sebagai warga bangsa yang juga berjuang untuk bangsa dan negaranya. Perjuangan mengantarkan Mas Ganjar dan Prof Mahfud juga karena kecintaan beliau kepada bangsa dan negaranya sendiri, kata Basara. Basara juga menegaskan, tidak ada undang-undang atau etika yang dilarang saat Atiko terjun belusukan menemui rakyat untuk menyosialisasikan Ganjar Mahfud. Ini tidak ada UU apapun yang dilanggar, juga tidak ada etika politik apapun yang dikangkangi. Malah, menjadi aneh ketika sang suami tengah berjuang, lalu sang calon ibu negara hanya di rumah menonton TV atau makan kuaci, atau makan kacang, justru itu melanggar etika perjuangan suami istri, kata dia. Oleh karena itu, mari kita support Mbak Atiko untuk semoga Tuhan memberikan kekuatan, memberikan bimbingan agar bisa mencerdaskan masyarakat yang ditemui selama tugas ini, pungkas Wakil Ketua MPR RI ini. Ya baik, selamat siang Tribuners. Saya sekarang berada di kawasan Makam Bung Karno di Kota Blitar, dan siang ini
istri Warung itu tutup dari dhisik. Ibu Atiko sudah nomor urut nyampe lokasi. Ganjar Pranowo, Warung yaitu tutup dhisik. Siti Atiko ziarah ke makam Bung Karno. Nah, ini suasana penyambutan kedatangan istri Ganjar Pranowo, Siti Atiko, di makam Bung Karno. Nah, ini sudah datang rombongan. Agak pinggir, ada bus masuk. Ini para pengurus DPC PDIP Kota Blitar, termasuk Wali Kota Blitar yang juga yang dulu berangkat dari PDIP hadir menyambut kedatangan Siti Atiko. Jadi ada beberapa agenda di Blitar yang akan dikunjungi Siti Atiko. Nanti setelah ziarah ini akan ada dialog dengan para milenial di MP Teater Makam Bung Karno, dan juga dilanjutkan kunjungan ke beberapa tempat lain. Jadi sampai acaranya hari ini sampai Sabtu. Selain dari PDIP, juga kader atau pengurus dari DPC P3 Kota Blitar juga hadir untuk menyambut Siti Atiko. Untuk diketahui bahwa P3 juga pengusung Capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Baik, sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat siang. Selamat datang. Selamat datang Bu Atiko. Selamat datang Bu Presiden.
Selamat sore Tribuners. Ini istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atiko, setelah melakukan dialog dengan para milenial dan Gen Z di halaman makam Bung Karno, dilanjutkan dengan ziarah ke makam sang proklamator. Masih proses berdoa.
nomor 3 Ganjar Pranowo sedang membaca tahlil di makam Bung Karno Kota Blitar. Sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat sore. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hajah Siti Atiko Ganjar Pranowo dan yang kami hormati Ibu Hajah Ibu Fisyandani, Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPD Perjuangan Bapak Imani Cahyanaya, Ketua DPD Ganjar Mahfud Bapak Eko Sudarto, para Ketua Partai Pengusung, dan yang kami hormati Direktur Utama PT Sumber Daya Samudra Bapak David Wijayaju, serta karyawan dan karyawati PT Sumber Daya Samudra serta simpatisan pada kesempatan siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada 3 wanita tangguh, 3 wanita hebat di samping suami yang hebat. Izinkan Bu Atiko kami membuatkan pantun untuk Ibu. Buat gudang di Muncar, buat gudang kokoh di Muncar. Di Muncar ada Kalimoro. Selamat datang Ibu Atiko Ganjar Pranowo di gedung Sumber Nyala Nusantara ini. Yang kedua kalinya wanita tangguh. Siapa dia? Seorang ibu yang bermata sayu, senyumnya manis, 2 kali mendampingi suami tercinta untuk mendampingi dengan segala suka dan dukanya. Hari ini beliau menduduki singgasana. Ibu Fisyandani hari ini mestinya Ibu Yeni Wahid datang, tetapi digantikan Ibu Yeni Madi Cayanegara, wanita tangguh yang mendampingi suaminya 2 kali ketua DPC dan 2 kali ketua DPRD yang bekerja sama dengan Pak Anas dan Ibu dengan manis. Tepuk tangan untuk 3 wanita tangguh. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud. Kembali ke sahabat saya. Baik hadirin yang kami hormati, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa negara Republik Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Nanti aja, jangan masuk dulu. Siap. Dikasih jalan. Buka pintunya. Yang satunya buka lebar. Ibu. Pak David masuk, Pak. Makan. Nah, kan. Roman. Pak, biar dibukain dulu sama dia. Dia udah. Bisa ya. Masih bisa ambil ya.
kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasrofi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basaran itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali, Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan, beliau yang punya cukurnya. Yaudah Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau Mas Haji itu kan antrinya luar. Yang sudah dilakukan, bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan bekal pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan. Ketika berjuang bersama-sama, kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ya. Jadi ya, sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini kadang saya kenalnya karena mungkin selama ini hafalnya itu aja. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Rian Diana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota Pak, kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Maturnuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara.
Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar dan sekarang di sini. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti mengungkapkan belakangan ini ada pihak yang nyinyir melihat dirinya terjun belusukan selama masa kampanye Pilpres 2024, membantu pemenangan Ganjar Mahfud. Atiko mengaku dirinya mendengar isu-isu tersebut dihembuskan menyangkut safari politiknya yang berkunjung ke sejumlah daerah bertemu dengan masyarakat. Hal itu disampaikan Atiko saat bersilaturahmi dengan tim pemenangan daerah Malang Raya di Pondok Aspirasi Ahmad Basarah di Jalan Argo Kencana, Karangan, Bonowari, Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Kok, yang perempuan satu ini, kok, terlalu agresif? Ya, terlalu hiperaktif seperti itu, karena saya kelilingnya di seluruh Jawa sudah, ke Sumatera sudah, termasuk ke Manado. Jadi Jatim sudah 2 kali, Jateng sekali, DIY, Banten, Jabar, semua saya kelilingi, termasuk kemarin ke Lampung, Palembang, Manado, kata Atiko. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah selaku tuan rumah hadir menyambut kehadiran Atiko bersama rombongan. Atiko menambahkan, pihak yang nyinyir belakangan memainkan narasi Ibunda Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu ambisius karena membantu pemenangan Ganjar Mahfud. Dia kemudian menjelaskan alasan ikut berjuang membantu sang suami, Ganjar yang ingin mewujudkan program kerakyatan melalui kemenangan pada Pilpres 2024. Teman-teman sukarelawan, bahwa yang tidak kenal Mas Ganjar, yang belum pernah ketemu Mas Ganjar saja, berjuang luar biasa habis-habisan. Baik itu secara fisik, finansial, mereka itu bergotong royong luar biasa karena terpanggil agar bangsa dan negara ini bisa on the track, agar bangsa ini tangguh. Lah, saya istrinya masa berdiam diri di rumah? Ya, tidak bisa, tegas Atiko. Mantan wartawati ini mengatakan alasan lain terjun belusukan membantu pemenangan Ganjar pada Pilpres 2024 ialah ingin melihat perjuangan rakyat dan menyerap aspirasi wong cilik secara langsung. Saya juga harus hadir berjuang bersama-sama masyarakat, bersama seluruh sukarelawan, bersama seluruh kader partai, karena dengan seperti itu saya juga bisa benar-benar memahami perjuangan teman-teman semua. Sementara itu, Basarah dalam sambutannya mengatakan Atiko ialah sosok yang mencintai bangsa dan negara sehingga terjun belusukan membantu pemenangan Ganjar dan Cawapres Mahfud MD pada Pilpres 2024. Kecintaan dan kesetiaan untuk selalu menangis dan tertawa, bukan hanya bersama sang suami, tetapi sebagai warga negara, sebagai warga bangsa yang juga berjuang untuk bangsa dan negaranya. Perjuangan mengantarkan Mas Ganjar dan Prof. Mahfud juga karena kecintaan beliau kepada bangsa dan negaranya sendiri, kata Basarah. Basarah juga menegaskan, tidak ada undang-undang atau etika yang dilarang saat Atiko terjun belusukan menemui rakyat untuk menyosialisasikan Ganjar Mahfud. Ini tidak ada UU apapun yang dilanggar, juga tidak ada etika politik apapun yang dikangkangi. Malah, menjadi aneh ketika sang suami tengah berjuang, lalu sang calon ibu negara hanya di rumah menonton TV atau makan kuaci, atau makan kacang. Justru itu melanggar etika perjuangan suami istri, kata dia. Oleh karena itu, mari kita support Mbak Atiko untuk semoga Tuhan memberikan kekuatan, memberikan bimbingan agar bisa mencerdaskan masyarakat yang ditemui selama tugas ini, pungkas Wakil Ketua MPR RI ini. Ya baik, selamat siang Tribuners. Saya sekarang berada di kawasan Makam Bung Karno di Kota Blitar, dan siang ini istri dari calon presiden nomor urut Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atiko, ziarah ke Makam Bung Karno. Ini suasana penyambutan kedatangan istri Ganjar Pranowo, Siti Atiko di Makam Bung Karno. Nah, ini sudah datang rombongan. Agak pikir, ada bus masuk.
Ini para pengurus DPC PDIP Kota Blitar, termasuk Wali Kota Blitar yang juga yang dulu berangkat dari PDIP hadir menyambut kedatangan Siti Atikoh. Jadi ada beberapa agenda di Blitar yang akan dikunjungi Siti Atikoh. Nanti setelah ziarah ini akan ada dialog dengan para milenial di MP Teater Makam Bung Karno, dan juga dilanjutkan kunjungan ke beberapa tempat lain. Jadi sampai acaranya hari ini sampai Sabtu. Selain dari PDIP, juga kader atau pengurus dari DPC P3 Kota Blitar juga hadir untuk menyambut Siti Atikoh. Untuk diketahui bahwa P3 juga pengusung Capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Baik, sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat siang. Selamat datang. Selamat datang Bu Atikoh. Selamat datang Bu Presiden.
Selamat sore Tribuners. Ini istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atiko, setelah melakukan dialog dengan para milenial dan Gen Z di halaman makam Bung Karno, dilanjutkan dengan ziarah ke makam sang proklamator. Masih proses berdoa. Bismillah.
Ya baik. Sekarang Siti Atiko, istri dari Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, sedang membaca tahlil di makam Bung Karno Kota Blitar. Sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat sore. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hajah Siti Atiko Ganjar Pranowo dan yang kami hormati Ibu Hajah Ibu Fisyandani, Ketua DPC PKI Perjuangan sekaligus Ketua DPD Perjuangan Bapak Imari Cahyanaya, Ketua DPD Ganjar Mahfud Bapak Eko Sudarto, para Ketua Partai Pengusung, dan yang kami hormati Direktur Utama PT Sumber Daya Samudra Bapak David Wijaya serta karyawan dan karyawati PT Sumber Daya Samudra serta simpatisan pada kesempatan siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada 3 wanita tangguh, 3 wanita hebat di samping suami yang hebat. Izinkan Bu Atiko kami membuatkan pantun untuk Ibu. Buat gudang di Muncar, buat gudang kokoh di Muncar. Di Muncar ada Kalimoro. Selamat datang Ibu Atiko Ganjar Pranowo di gedung Sumber Nyala Nusantara ini. Yang kedua kalinya wanita tangguh. Siapa dia? Seorang ibu yang bermata sayu, senyumnya manis, 2 kali mendampingi suami tercinta untuk mendampingi dengan segala suka dan dukanya. Hari ini beliau menduduki singgasana. Ibu Fisyandani. Hari ini mestinya Ibu Yeni Wahid datang, tetapi digantikan Ibu Yeni Madi Cahaya Negara, wanita tangguh yang mendampingi suaminya 2 kali ketua DPC dan 2 kali ketua DPRD, yang bekerja sama dengan Pak Anas dan Ibu dengan manis. Tepuk tangan untuk 3 wanita tangguh. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud. Kembali ke sahabat saya. Baik hadirin yang kami hormati, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa negara Republik Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Nanti aja. Jangan masuk dulu. Jangan masuk dulu. Siap. Dikasih jalan. Buka pintunya. Yang satunya buka lebar. Ibu. Pak David masuk, Pak. Makan. Nah, kan. Tapi ini gitu. Roman. Pak, ini biar dibukain dulu sama dia. Dia udah. Bisa ya.
cetak. Motivasi dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basaran itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali, Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar yang jelas. Nah ini hari ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan beliau yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya sudah dilakukan, bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan bekal pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan. Ketika berjuang bersama-sama, kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ya. Jadi ya, sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini kadang saya kenal aja, karena mungkin selama ini hafalnya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Rian Diana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota Pak, kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto,
Betul dari CLG, tadi sudah ketemu dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC, J. Maturnuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti mengungkapkan belakangan ini ada pihak yang nyinyir melihat dirinya terjun belusukan selama masa kampanye Pilpres 2024, membantu pemenangan Ganjar Mahfud. Atiko mengaku dirinya mendengar isu-isu tersebut dihembuskan menyangkut safari politiknya yang berkunjung ke sejumlah daerah bertemu dengan masyarakat. Hal itu disampaikan Atiko saat bersilaturahmi dengan tim pemenangan daerah Malang Raya di Pondok Aspirasi Ahmad Basarah di Jalan Argo Kencana, Karangan, Bonowari, Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Kok, yang perempuan satu ini, kok, terlalu agresif? Ya, terlalu hiperaktif seperti itu, karena saya kelilingnya di seluruh Jawa sudah, ke Sumatera sudah, termasuk ke Manado. Jadi Jatim sudah 2 kali, Jateng sekali, DIY, Banten, Jabar, semua saya kelilingi, termasuk kemarin ke Lampung, Palembang, Manado, kata Atiko. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah selaku tuan rumah hadir menyambut kehadiran Atiko bersama rombongan. Atiko menambahkan, pihak yang nyinyir belakangan memainkan narasi Ibunda Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu ambisius karena membantu pemenangan Ganjar Mahfud. Dia kemudian menjelaskan alasan ikut berjuang membantu sang suami, Ganjar yang ingin mewujudkan program kerakyatan melalui kemenangan pada Pilpres 2024. Teman-teman sukarelawan, bahwa yang tidak kenal Mas Ganjar, yang belum pernah ketemu Mas Ganjar saja, berjuang luar biasa habis-habisan. Baik itu secara fisik, finansial, mereka itu bergotong royong luar biasa karena terpanggil agar bangsa dan negara ini bisa on the track, agar bangsa ini tangguh. Lah, saya istrinya masa berdiam diri di rumah, ya, tidak bisa, tegas Atiko. Mantan wartawati ini mengatakan alasan lain terjun belusukan membantu pemenangan Ganjar pada Pilpres 2024 ialah ingin melihat perjuangan rakyat dan menyerap aspirasi wong cilik secara langsung. Saya juga harus hadir berjuang bersama-sama masyarakat, bersama seluruh sukarelawan, bersama seluruh kader partai, karena dengan seperti itu saya juga bisa benar-benar memahami perjuangan teman-teman semua. Sementara itu, Basara dalam sambutannya mengatakan Atiko ialah sosok yang mencintai bangsa dan negara sehingga terjun belusukan membantu pemenangan Ganjar dan Cawapres Mahfud MD pada Pilpres 2024. Kecintaan dan kesetiaan untuk selalu menangis dan tertawa, bukan hanya bersama sang suami, tetapi sebagai warga negara, sebagai warga bangsa yang juga berjuang untuk bangsa dan negaranya. Perjuangan mengantarkan Mas Ganjar dan Prof Mahfud juga karena kecintaan beliau kepada bangsa dan negaranya sendiri, kata Basarah. Basarah juga menegaskan, tidak ada undang-undang atau etika yang dilarang saat Atiko terjun belusukan menemui rakyat untuk menyosialisasikan Ganjar Mahfud. Ini tidak ada UU apapun yang dilanggar, juga tidak ada etika politik apapun yang dikangkangi. Malah, menjadi aneh ketika sang suami tengah berjuang, lalu sang calon ibu negara hanya di rumah menonton TV atau makan kuaci, atau makan kacang. Justru itu melanggar etika perjuangan suami istri, kata dia. Oleh karena itu, mari kita support Mbak Atiko untuk semoga Tuhan memberikan kekuatan, memberikan bimbingan agar bisa mencerdaskan masyarakat yang ditemui selama tugas ini, pungkas Wakil Ketua MPRI ini. Ya baik, selamat siang Tribuners. Saya sekarang berada di kawasan makam Bung Karno di Kota Blitar, dan siang ini istri dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atiko, ziarah ke makam Bung Karno. Ini suasana penyambutan kedatangan
istri Ganjar Pranowo, Siti Atiko di makam Bung Karno. Nah, ini sudah datang rombongan. Agak pinggir, ada bus masuk. Ini para pengurus DPC PDIP Kota Blitar, termasuk Wali Kota Blitar yang juga yang dulu berangkat dari PDIP hadir menyambut kedatangan Siti Atiko. Jadi ada beberapa agenda di Blitar yang akan dikunjungi Siti Atiko. Nanti setelah ziarah ini akan ada dialog dengan para milenial di MP Teater Makam Bung Karno, dan juga dilanjutkan kunjungan ke beberapa tempat lain. Jadi sampai acaranya hari ini sampai Sabtu.